Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penetapan segmenting, targeting, dan positioning. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Miza Miryatun, NIM 42, Khairul Anam, NIM 54, saya sendiri Ashari, NIM 67, dan yang terakhir yaitu Ninda Ika Alfionita, NIM 108. Pada pembahasan kali ini akan ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep inti STP, yang kedua yaitu konsep nilai pelanggan, yang ketiga segmenting, keempat positioning, dan yang terakhir yaitu targeting. Istilah strategi pemasaran segmenting, targeting, dan positioning merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk baik barang maupun jasa, juga cara pemasarannya baik offline maupun online. Implementasi dari strategi pemasaran ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu menyangkut perencanaan, tindakan, pengaplikasian pemasaran dari produk yang akan dipasarkan dengan terlebih dahulu menganalisis keadaan umum perusahaan baik internal maupun eksternal. Konsep nilai pelanggan. Nilai pelanggan itu sendiri atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama itu biaya itu sendiri dan manfaat atau benefit. Biaya ini mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Nilai pelanggan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Yang kedua yaitu menumbuhkan pangsa pasar. Yang ketiga membantu ekuitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang pasar grosir, pengecer, dan eksportir. Yang pertama, grosir. Jadi grosir itu merupakan istilah dalam dunia bisnis atau perdagangan, yakni badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual atau pengusaha lain, misalnya pengecer, pedagang besar, perusahaan industri, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kegiatan jual beli dalam grosir ini relatif lebih besar dan berhubungan dengan produsen. Yang kedua yaitu pengecer. Pengecer atau disebut pula retail adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis atau untuk dijual kembali. Yang selanjutnya eksportir. Eksportir adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke luar negeri. Kemudian pelanggan lokal, nasional, dan internasional. Yang pertama, pelanggan lokal. Jadi pelanggan lokal adalah pelanggan yang berasal dari sekitar tempat produk, misalnya masih dalam suatu wilayah yang sama seperti satu kecamatan atau kabupaten. Yang kedua, pelanggan nasional. Pelanggan nasional adalah pelanggan yang mencakup seluruh wilayah dalam satu negara itu. Kemudian yang ketiga, pelanggan internasional. Pelanggan internasional adalah pelanggan yang berasal dari negara lain. Selanjutnya segmenting. Segmentasi pasar adalah kegiatan untuk
membagi pasar berdasarkan karakteristik daya beli kebutuhan konsumen yang berbeda-beda di dalam situasi pasar tertentu. Tujuan dari segmenting pasar ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dengan menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Beberapa manfaat segmenting pasar. Yang pertama, mengidentifikasi peluang pengembangan produk. Yang kedua, mendesain produk pemasaran dengan lebih efektif dalam meraih kelompok pasar yang homogen. Yang ketiga, mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu prosedur dalam melakukan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi mengenai produk, persaingan, dan perkonsumen. Yang kedua, mempelajari konsumen yang ingin dilayani dan menentukan basis segmentasi yang akan ditentukan. Yang ketiga, mengaplikasikan metodologi untuk mengidentifikasi sejumlah segmen. Yang keempat, membuat profil konsumen pada masing-masing segmen. Yang kelima, memilih target segmen yang paling potensial. Yang keenam, mengembangkan program-program pemasaran yang konsisten dengan yang dipilih melalui program marketing mix. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dengan perbaiki program-program yang belum sejalan dengan kebutuhan segmen. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu yang diingat konsumen, sehingga konsumen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Selanjutnya yaitu prosedur positioning. Yang pertama, menentukan produk pasar yang relevan. Yang kedua, pendataan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi pesaing. Yang keempat, menentukan standar evaluasi. Yang kelima, membuat perceptual map. Yang keenam, mengidentifikasi kesenjangan posisi. Yang ketujuh, merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Yang kedelapan yaitu memantau posisi. Selanjutnya, manfaat positioning. Yang pertama, untuk menempatkan atau memosisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Yang ketiga, untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan yaitu seperti pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen-segmen pasar yang spesifik, meminimumkan atau membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak dalam penjualan, serta menciptakan keyakinan pelanggan terhadap merek-merek yang ditawarkan. Ya, baik, saya Maiza Meriatun. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini yang pertama saya akan memaparkan materi terkait jenis bentuk positioning. Nah, di sini ada beberapa jenis dari positioning. Di antaranya yang pertama yaitu positioning atas dasar atribut. Maksudnya perusahaan dapat mempromosikan diri atas dasar atribut atau juga fitur yang lebih spesifik. Misalkan komposisi bahan, pengalaman, ukuran, dan keamanan. Dan selanjutnya yaitu positioning atas dasar manfaat. Maksudnya bentuk positioning ini berdasarkan produk memiliki posisi sebagai pemimpin pada manfaat tertentu seperti pasta gigi yang dapat mencegah gigi berlubang atau rusak serta menyegarkan aroma mulut dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu positioning atas dasar penggunaan. Nah, di sini produk dalam bentuk positioning ini dijadikan sebagai alternatif paling baik untuk pemakainya. Selanjutnya yaitu positioning atas dasar pemakai. Maksudnya produk memiliki posisi sebagai pilihan paling bagus untuk kelompok tertentu seperti suplemen, para penggiat seperti penggiat olahraga. Dan selanjutnya yaitu positioning atas dasar pesaing. Nah, di sini produk dapat disaingkan atau didasarkan pada posisi persaingan pada pesaing utama. Dan selanjutnya yaitu positioning atas dasar kategori produk.
adalah sekelompok pembeli yang memiliki sifat yang sama sehingga membuat pasar itu bisa berdiri sendiri. Atau arti lain dari targeting yaitu adalah sekelompok pelanggan yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan agar mau membeli produk yang dipasarkannya. Atau lebih singkatnya yaitu target pasar memiliki kelompok konsumen mana yang akan dilayani seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat dari targeting. Maksudnya yang pertama yaitu bisa memudahkan dalam penyesuaian produk dan strategi marketing mix. Maksudnya marketing mix ini adalah bauran pemasaran yang dilakukan dengan target pasar. Dan yang kedua, manfaatnya adalah mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. Dan yang ketiga, dengan menjalankan identifikasi pada pasar yang akan dilayani dengan efektif, maka perusahaan bisa berada pada posisi yang lebih baik. Dan yang keempat, bisa mengantisipasi adanya persaingan menggunakan sumber perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif. Serta yang terakhir yaitu bisa menargetkan peluang pasar yang lebih bagus dan lebih luas. Sebenarnya yaitu adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Nah, yang pertama di sini ada ukuran segmen. Jadi perkiraan ukuran segmen pasar yang akan dituju merupakan faktor penting dalam menentukan apakah segmen pasar tersebut cukup bagus untuk ditindaklanjuti. Dan pada umumnya perusahaan besar akan memilih segmen dengan volume penjualan yang besar dan menghindari segmen bervolume penjualan yang kecil. Sementara perusahaan kecil cenderung menghindari segmen pasar yang besar karena perusahaan tersebut membutuhkan sumber daya yang terlalu banyak. Selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan segmen. Nah, jadi pertumbuhan segmen juga termasuk faktor penting dalam menentukan target pasar. Ya, meskipun ukuran segmen saat ini relatif kecil, namun tidak menutup kemungkinan akan berkembang pada masa yang akan datang. Karena pada dasarnya segmen kecil merupakan segmen yang berpotensial. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya perusahaan. Jadi perusahaan mendapatkan sumber daya lebih dalam perusahaan maupun dengan bekerja sama dengan pihak luar perusahaan. Jadi konsekuensi dari sumber daya yang didapatkan dari kerjasama dengan pihak luar adalah penghasilan dan risiko perusahaan ditanggung bersama. Bentuk kerjasama dengan pihak luar dapat dijalankan dengan berusaha atau produk. Selanjutnya yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Suatu segmen harus disesuaikan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dikehendaki tidak cocok, maka sebaiknya tidak perlu dilanjutkan atau tidak perlu dilakukan. Untuk itu, identifikasi mengenai segmen yang akan dituju dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Nah, selanjutnya ini adalah analisis situasi. Perusahaan harus melakukan analisis situasi dengan teliti dan cermat terlebih dahulu. Karena analisis situasi ini diantaranya berkaitan dengan konsumen, pemasok, dan distributor. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf.